Kampung Batik Laweyan merupakan sebuah kampung yang terletak di wilayah Surakarta, Jawa Tengah. Sebagai sebuah kampung batik, mayoritas penduduk pada kampung tersebut merupakan pengusaha dan pengrajin batik. Selain itu, saat ini Kampung Batik Laweyan juga dikenal sebagai destinasi wisata edukasi batik di Jawa Tengah. Sebagai sebuah kawasan industri batik yang telah ada turun-temurun sejak ratusan tahun yang lalu, Laweyan menjadi sentral bisnis kerajaan Pajang pada masa itu. Dan hingga saat ini menjadi salah satu pusat industri batik terbesar yang ada di Indonesia. Saya pada masa kecil ketika menjadi putrinya seorang juragan batik gitu ya, itu memang dipanggil Mas ya. Jadi kalau perempuan itu dipanggil Mas oleh para abdi dalam arti karyawan gitu ya. Karyawan itu bisa pembatik, cap, kemudian ngelorot dan lain-lain. Jadi pegawainya kedua orang tua kami itu kalau memanggil anak perempuan itu Mas Yuli, Mas Ratih, Mas Rum gitu ya. Kalau laki-laki itu Gus. Nah, yang bikin terkejut para peneliti asing ataupun orang-orang Indonesia adalah juragan batik itu ternyata perempuan. Nah, padahal ini dalam karakter Jawa, kultur Jawa itu tidak pernah atau hampir tidak pernah ada cerita menempatkan perempuan yang mempunyai kekuatan, mampu mengatur bisnis, mampu mengatur laki-lakinya gitu. Mbok Mase itu memperjelaskan bahwa ada wanita karir itu sudah ada sejak zaman Laweyan awal itu. Kalau di keraton itu mungkin Raden Ajeng, Raden Ayu seperti itu ya. Tapi kalau di Laweyan anak-anak juragan batik itu dipanggil Mas untuk yang perempuan, yang laki-laki Gus. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah ya mungkin istilah atau status dalam tanda petik gitu ya pada saat itu. Nah, tapi sekarang sudah tidak kita hidupkan lagi. Tapi yang pasti ketika seseorang itu dipanggil Mbok Mase itu memang ada identitas tertentu, yaitu seorang perempuan yang karya kuat gitu ya. Dalam perkembangannya memang setelah munculnya industri baru pada waktu itu ya, tekstil motif batik, batik tradisional akhirnya tergusur. Nah, dalam hal ini disebabkan memang tidak menutup kemungkinan juga mismanagement, tetapi juga memang bisa dikatakan pengertian batik itu sendiri kurang banyak dipahami oleh masyarakat, sehingga masyarakat awam secara keseluruhan itu kadang-kadang sulit membedakan mana yang batik, mana yang bukan. Orientasinya memang pada saat itu tidak untuk meneruskan usaha batik ini ke anak-anak gitu ya. Kenapa? Karena pada masa itu kebanggaan keluarga perusahaan batik di Laweyan ini adalah keberhasilan dari anak-anaknya dari sisi pendidikan biasanya gitu ya. Jadi kebanggaan itu pada sekolah anak-anak itu ada di mana, di sekolah-sekolah favorit gitu ya, SD, SMP, SMA. Sehingga ketika putra-putri itu bisa bersekolah di sekolah-sekolah negeri favorit itu adalah prestasi. Seiring berjalannya waktu, kesadaran akan potensi luar biasa yang terpendam dalam Kampung Batik Laweyan mulai mendapat perhatian. Tepatnya, pada tanggal 25 September 2004, Kampung Batik Laweyan diresmikan oleh Wali Kota dan berkembang sampai saat ini,
hingga ditetapkan menjadi objek vital nasional pariwisata dari sisi budaya. Terus yang menjadi penyangga dari Laweyan, kemudian sektor pariwisata. Karena apa? Laweyan di sana bukan hanya menawarkan batik, kekhasan batiknya atau cerita historisnya, tapi dari sisi arsitektur, bangunan, kemudian jadi homestay, ada di sana dibuka kafe ataupun museum hidup. Orang bisa nonton Mbok Mase dari bangun pagi sampai mengurusi perusahaannya, kemudian sampai sore sampai harus tidur lagi. Itu menurut saya sebuah museum hidup yang menarik yang ada di Laweyan. Sebagai salah satu sentra batik yang ada di Jawa Tengah, Kampung Batik Laweyan masih tetap memproduksi batik dengan motif-motif klasik dengan gaya khas Solo, serta mengembangkan batik dengan motif-motif kontemporer. Jadi yang perlu diketahui dari berbagai macam jenis batik itu mempunyai ciri khas baik motif maupun corak ya, corak, motif maupun warna. Jadi salah satu contoh misalnya batik pedalaman pun antara Jogja dengan Solo itu juga mempunyai motif, warna juga berbeda. Ada beberapa perbedaan yang menurut saya cukup signifikan. Jadi batik Solo itu biasanya mempunyai latar belakang warna sogan atau kecoklatan. Kemudian batik Jogja itu biasanya mempunyai latar atau berwarna putih atau lebih cerah. Kemudian juga batik Solo itu kombinasi antara motif-motif yang istilahnya itu tidak terlalu fix dalam bentuk jadi campuran antara motif-motif lunglungan kemudian dan motif geometris. Tapi kalau yang di Jogja itu biasanya motifnya itu full geometris. Tetapi bagaimana juga ada beberapa motif yang mempunyai makna yang luar biasa. Ini sebagai salah satu contoh. Salah satu contoh di samping kami ini Sido Asih. Motif Sido Asih ini biasanya dipakai pada waktu acara temantenan, acara resepsi pernikahan dan sebagainya, supaya saling temanten itu saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi ini manusia hidup kan ada lahir, kemudian juga setelah itu berkeluarga. Jadi ini salah satunya biasanya dilambangkan dengan batik motif Sido Asih. Kemudian yang ini adalah motif slobok. Motif slobok ini menggambarkan biasanya kan orang hidup itu lahir, nikah, kemudian meninggal. Ini slobok itu artinya longgar ya. Ini biasanya dipakai untuk acara takziah atau layat. Ini salah satu contoh motif tradisional yang lain adalah motif kawung. Kawung ini menggambarkan ini buah kawung ya, ini atau bisa juga kolang-kaling atau yang lain dan sebagainya, tapi ini menggambarkan kesucian hati. Jadi ini sebenarnya ini batik-batik tradisional yang penuh filosofi yang luar biasa. Kemudian kalau yang bawah ini adalah batik motif kontemporer. Kontemporer itu artinya kekinian. Sehingga ini salah satu contohnya, ini motif batik arsitektur. Arsitektur ini menggambarkan bangunan-bangunan dan sebagainya boleh. Jadi itu menggambarkan pada sisi ini arsitektur tapi menggambarkan tentang perkampungan, tapi divisualisasikan dalam bentuk motif batik. Kemudian yang sisi ini adalah ini batik tentang menggambarkan tentang hutan tropis. Dalam hal ini mempunyai suatu visi dan misi untuk pelestarian alam. Di sini menggambarkan antara pohon-pohon, kemudian ada bunga, ada istilahnya kehidupan yang ada di dalam satu hutan. Jadi inilah beberapa contoh
dan beberapa perbedaan antara motif-motif batik tradisional dan kontemporer. Dan perlu diketahui bahwa motif-motif kontemporer ini juga kalau di Solo itu sudah muncul sejak awal tahun 70-an. Itu sudah muncul motif-motif kontemporer. Di samping itu juga dalam konsep wisata kreatif, kami pun juga ada kelas-kelas misalnya yang terkait dengan psikologi ya, misalnya membatik menghilangkan stres atau bisa dikatakan yang lain. Bahkan kami sekarang juga berinovasi, terinspirasi juga dari motif-motif tempo dulu dan juga yang motif yang sekarang. Kami bekerja sama dengan para kaum difabel ya, kaum difabel, dan mendirikan batik tuli, batik tuli, di mana kami mempunyai suatu konsep. Dalam batik tuli itu adanya konsep psikososiopreneur. Psikososiopreneur itu dalam arti konteks ada unsur psikologisnya, unsur treatment, unsur sosialnya, dan ada unsur entrepreneurnya. Jadi di sini akhirnya menyangkut apa yang disebut dengan definisi batik. Jadi batik itu adalah suatu proses pewarnaan dengan menggunakan bahan perintang berupa lilin panas. Lilin panas ini menjadi mutlak. Kemudian untuk medianya itu bisa kain, mungkin bisa kulit, bisa keramik, atau material yang lain. Untuk melekatkan lilinnya itu, alat utamanya itu berupa canting dan cap. Tetapi boleh menggunakan alat-alat lain seperti kuas atau yang lain ya, istilahnya untuk bisa melekatkan lilin panas tersebut ke medianya yang akan kita warnai. Tetapi yang penting lagi juga apapun yang kita bentuk, kita lukis atau kita canting, kita batik itu harus mempunyai makna. Makna ini jadi kita harus bisa menjelaskan dalam bentuk gambar apapun, meskipun itu dalam motif abstrak, itu si pembuat itu harus bisa menjelaskan. Kalau kita bicara tentang batik, saya mengatakan batik itu warisan budaya Indonesia yang sangat luar biasa. Dan batik pernah menunjukkan kejayaannya dari sisi ekonomi atau sisi yang lain, termasuk setelah kita pelajari, kita riset, kita kerjasama dengan beberapa para ahli ya, ahli psikologi dan sebagainya, ternyata apa? Batik itu mengapa pernah menjadi besar? Karena batik itu ternyata bisa membentuk karakter seorang. Dan karakter yang cukup menonjol pada waktu itu adalah, salah satunya adalah karakter kemandirian dan karakter tolong-menolong. Dan itulah sebenarnya karakter kemandirian dan karakter tolong-menolong itulah yang telah menjadikan batik menjadi besar. Dan itulah yang sekarang sebenarnya kami ingin melestarikan konsep-konsep seperti itu, supaya kita bangsa Indonesia itu juga bisa satu, saling tolong-menolong satu dengan yang lain, dan juga bisa mandiri, berdiri di kaki sendiri. Nah, dengan melihat potensi batik yang sudah mendunia, yang sudah diakui oleh UNESCO, saya terbesit ingin meneruskan warisan batik ini untuk menjadi warisan yang selalu disegani oleh dunia. Khususnya untuk anak-anak muda, mari kita tetap semangat melestarikan budaya kita. Kita jangan sampai lupa pada akar budaya kita sendiri. Dan memang salah satu upaya untuk tetap memahami budaya kita sendiri, khususnya di lingkungan tempat tinggal kita sendiri, itu salah satunya melalui pelajaran atau melalui kegiatan belajar sejarah.
Jadi jangan sekali-sekali melupakan sejarah, karena dari sejarah inilah nanti kita akan bisa menemukan akar budaya kita. Dan sekarang itu memang sesuatu itu sifatnya adalah lokal yang mengglobal. Ya inilah salah satu kelokalan inilah yang harus kita pertahankan, dan bagi remaja-remaja kaum muda jangan sampai lupa sejarah, karena dari sejarah inilah Anda akan mengetahui akar budaya kita sendiri, budaya sekitar Anda sendiri. Dan perlu diketahui, kadang-kadang kita itu selalu berkata sekitar kita itu nggak punya potensi, tapi sebenarnya bukan seperti itu. Potensi sekitar kita itu luar biasa. Cuma kita itu belum mempunyai suatu keahlian untuk mendeteksi potensi di sekitar kita. Indonesia itu luar biasa, budaya kita luar biasa. Dan salah satu menurut saya adalah belajar sejarah. Dari sejarah inilah insya Allah kita akan mengetahui potensi diri kita sendiri, dan itulah yang akan menjadikan kita mandiri. Dan pendekatan itu memang sangat kita butuhkan saat ini, dan itu masih menjadi pembelajaran kita untuk terus lebih mengenalkan tradisi batik itu sendiri, kemudian cagar budayanya, lalu arsitekturnya, peninggalan storytellingnya di batik itu lebih dikenal oleh anak-anak muda. Ini tadi riak-riak sejarah yang ada di Laweyan yang perlu dikabarkan ke publik. Bukan hanya persoalan batiknya, tapi etos kerja para majikan ini, para buruh ini yang harus direken oleh generasi sekarang. Batik tanpa mereka, tanpa kita memandang atau mereken pengusaha dan buruhnya, pelestarian batik tentu menurut saya juga omong kosong gitu. Itulah sejarah Laweyan yang harus kita perhatikan.